Respon tegas Mendikdasmen soal kasus Guru Supriyani. Sudah sepakati ini dengan Kapolri. Viralnya kasus yang menimpa Guru Supriyani menuai respon tegas dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen. Abdul Mukti. Abdul telah sepakat dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi. Dalam tanggapannya, ia menyoroti pentingnya penerapan regulasi yang sudah ada guna melindungi profesi guru dari berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan. Menurut Menteri, secara regulasi, perlindungan terhadap guru sudah sangat lengkap. Namun, yang menjadi tantangan adalah implementasinya di lapangan. Sebetulnya regulasinya sudah sangat lengkap mengenai perlindungan guru hanya pada tingkat implementasi. Jelasnya, melansir dari tayangan YouTube iNews. Menteri menekankan bahwa guru adalah profesi yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi korban intimidasi. Dan kami beberapa hari yang lalu sudah menyepakati dengan Kapolri untuk melakukan pendekatan yang berbasis kepada mediasi dan restoratif justice. Lanjutnya, dalam kasus Supriyani, pihak pelaku telah diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Namun, Abdul Mukti mengingatkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan aturan yang ada dengan lebih konsisten. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya rehabilitasi fasilitas pendidikan sebagai bagian dari menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru dan siswa. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru melalui regulasi yang lebih terarah dan pelaksanaan yang konkret. Diketahui, kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituding menganiaya muridnya, masih terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti. Tindak lanjut dari kasus tersebut, Abdul Mukti bakal bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahmi dengan Kapolri. Membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter. Katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2024, melansir dari Tribun News. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu. Jelasnya, ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak. Sebelumnya, Prof. Abdul Mukti juga sempat berjanji akan mengangkat Guru Supriyani menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Insya Allah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk Guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK, kata Mendikdasmen Prof. Abdul Mukti di kantor Kemendikdasmen. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, melansir dari kompas.com. Kuasa hukum Supriyani beri pesan menohok. Usai pleidoy ditolak jaksa, kubu Guru Supriyani memberikan saran menohok kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait pleidoy yang ditolak. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, awalnya menanggapi santai penolakan JPU. Namun, Andri menyebut seharusnya menuntut seseorang harus berdasarkan bukti, bukan keyakinan jaksa. Andri juga tetap meminta majelis hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Supriyani. Terkait penolakan pleidoy kami ya biasa saja. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk menuntut seseorang bersalah harus berdasarkan alat bukti, bukan hanya berdasar keyakinan jaksa semata. Atas penolakan jaksa kami sampaikan tetap pada pleidoy kami yang meminta majelis hakim memutus bebas Ibu Supriyani,
kata Andri dilansir dari Kompas TV. Sebagai informasi, dalam tuntutan jaksa, Supriyani tetap dinilai bersalah telah melakukan pemukulan pada anak Aibda WH. Namun jaksa menegaskan tindakan Supriyani ini tidak didasari niat jahat pada muridnya itu. Sehingga jaksa pun memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani. Sebelumnya, jaksa penuntut umum, JPU, masih bersikukuh guru Supriyani terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap siswa seperti yang didakwakan. Meski begitu, jaksa mengatakan perbuatan guru Supriyani itu tidak dapat dijatuhi pidana karena itu dinyatakan lepas dari tuntutan hukum atau onslah. Penegasan jaksa ini disampaikan saat menanggapi nota pembelaan. Pledoi, kuasa hukum guru Supriyani dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Dalam tanggapannya, JPU yang diwakili Bustanil Najamuddin Arifin juga membantah poin yang disampaikan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Bustanil mengatakan tim penasehat hukum terdakwa Supriyani gagal paham hingga berbeda saat mencari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. JPU juga menilai kuasa hukum Supriyani terlalu subjektif dalam memberikan pembelaan terhadap terdakwa selama jalannya persidangan. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana yang masih belum paham, atau justru penasehat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, ujarnya. Menurut Bustanil, JPU telah memenuhi syarat dalam memberikan dakwaan dan tuntutan pidana kepada Supriyani. Begitu pula dengan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU selama persidangan. Sehingga dalam nota pembelaan Supriyani yang dibacakan penasehat hukum menyebut JPU gagal dalam pembuktian perkara tidaklah benar. Karena menurut kami justru penasehat hukum gagal paham dalam melihat cara pembuktian perkara ini, ujarnya. Jaksa juga membantah anggapan kuasa hukum yang menyebut adanya keraguan dari JPU menuntut Supriyani terbukti melakukan perbuatan tetapi memberikan tuntutan lepas dari dakwaan. Kemudian kuasa hukum dalam nota pembelaan menyebut JPU tidak memasukkan alasan pemaaf dan pembenar uang menjadi dasar JPU menuntut Supriyani lepas dari dakwaan. Sementara kami penuntut umum berpendapat bahwa penasehat hukum terdakwa tidak memahami istilah lepas dari segala tuntutan hukum, kata Bustanil. Begini nasib guru Supriyani jelang vonis, banjir dukungan dan bantuan. Terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda WH, guru Supriyani bakal menjalani sidang vonis. Sidang vonis guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nur Sinah. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Stefi Rosano menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November tahun 2024, hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stefi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus guru Supriyani, Stefi didampingi dua hakim anggota dari PN Andulo, Vivi Fatmawati Ali, dan Sigit Jatikusumo. Jelang vonis tersebut, guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang, guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa